Selamat malam Jebret Tim barengan sama Dias Danar di Dewan Pandit Indonesia. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pandit-pandit dan juga sama Jebret Tim yang lagi menyaksikan kita tentang bursa transfer yang mungkin emang belum terlalu gimana-gimana ya. Bursa transfernya belum terlalu ada pergerakan yang signifikan. Tapi gosip-gosip juga sudah mulai ramai nih. Kita akan tanya nanti sama pandit-pandit apakah iya sesuai dengan judul kita pada malam hari ini. Yaitu kalau terbuang ke Arsenal aja katanya. Wah ini kenapa Arsenal jadi kayak tempat pembuangan ya. Karena yang lagi rame adalah Gini Wijnaldum yang katanya udah tidak terlalu terpakai di PSG, dia pengen atau ditawar sama Arsenal katanya. Dan ya ada opsi pindah gede lah untuk seorang Gini Wijnaldum karena dia kan pengen dapat porsi main lebih besar gitu ya dengan usianya dia yang sekarang. Asik gila ya pengetahuan bola gua. Padahal baca skrip. Oke ya pasti jangan sampai rame kalau misalkan Gini Wijnaldum pindah ke Arsenal nanti kan persaingannya sebelumnya sama Liverpool udah juara IPL sama Liga Champions. Arsenal juara apa sih? Oh iya nggak usah disebut lah. Nggak juara apa-apa juga karena kemarin semifinal juga kalah sama Liverpool ya. Masa iya yang terjadi rame gara-gara Gini Wijnaldum malah turun kasta kalau sampai pindah ke Arsenal. Beuh ya. Coba kita pengen tanya juga nanti sama Pandit dan juga Jebret Tim yang lagi pada nonton kita gimana menurut lo? Setuju nggak kalau Gini Wijnaldum pindahnya ke Arsenal gitu? Nah ini ada yang bukan gosip nih kualitasnya, tapi ini fakta. Kalau tadi kan Gini Wijnaldum masih gosip aja. Fakta yang terbaik adalah GeForce, fast moving automotive product lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli tanya-tanya spesifikasi dan juga harganya langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan buka lapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang pasang nanti kapan aja dan di mana aja. Langsung follow Instagramnya di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Nah, banyak banget di bulan ini memang transfer window tuh sampai 31 Januari kan di pertengahan musim ini gitu ya. Jadi kesempatan untuk tim memang gosip-gosip banyak lah. Nanti kita akan bahas beberapa gosip-gosip dari bursa transfer. Siapa yang akan pindah di bulan ini atau udah jadi inceran-inceran doang atau sekedar cuman gosip buat naikin harga para pemain ini. Nah ya, nanti kita akan ngobrol bersama dengan Tulang Wesley dan juga Papi Ropan setelah yang satu ini. Selamat ulang tahun Bad Boy. Bad Boy ini kita sampai 2 kali konten ya? 2 kali, 4 4 kali konten. Yang ketagihan lo atau Fania? Kayak gue deh. Apa rencana lo 31 tahun? Jalanin aja. Go with the flow. Hah? Go with the flow. Go itu flow. Iya. Contoh buat gue jadi pelajaran buat gue kayak gue tuh lebih tepatnya kayak bener-bener harus matang. Nah kalau yang lu bener-bener kalau sekarang pikiran lu bener nih, taste lu emang kayak gimana? Bang Billy itu sukanya yang nggak posesif, Oke. tapi bisa diposesifin. Egois dong gue. Oh, harus dia dari dianya ya. Tapi kayaknya lu DM-in artis seru. Gue gak pernah DM cewek lu sumpah. Bener. Lu tanya ya setelah si yang sekarang lagi ngetop banget di sinetron. Setelah itu lu sama siapa sih? Gak dijawab. Ya itu dia Jebret Media bermain bersama SFC ya di hari ulang tahunnya Bang Billy nih. Di umur barunya katanya ngobrolin tentang jodohnya Bang Billy. Selengkapnya ada di Jebret Media TV, langsung ditonton aja. Barengan sama gue sekarang udah ada Tulang Wesley. Apa kabar Tulang Wesley? Baik. Baik Ini siapa ya. jodohnya? Jodohnya siapa tunggu di Jebret Media ditonton ya. Ada Papi Ropan juga. Siap. Papi kita Yes. udah lama tidak semeja nih Papi. Hah? Lu lama banget tadi si Dadang. Oke sudah ada Papi Ropan dan juga Tulang Wesley yang akan ngobrol barengan sama kita. Karena ini sebenarnya kita pengen ngobrol katanya Papi ini lagi berapi-api. Ada apa sih Papi sebenarnya kok katanya pengen berapi-api? Makanya saya dengan kaget juga berapi-api apa ini? Timnas Jerman ada apa hubungannya dengan pemain Jerman? Ada yang baru pindah lah mungkin kemarin karena dan perpindahan lain-lain. itu. Iya. Robin Gosens kali. Iya, Gosens. Ya, dari Atalanta ke dipinjamkan ke Inter mungkin. Ada Mungkin juga menunggu perpanjang. ada juga pemain Iya. dari Bayern Munchen diincar klub Inggris tuh banyak tuh. Banyak juga, tapi sekarang kita ngobrolin tentang pemain dari Liga Italia ditawar sama tim Inggris gosipnya yaitu Paulo Dybala di Juventus. Katanya digosipkan akan pindah ke Liverpool. Masa sih? Iya, gosipnya begitu, meme-nya sudah banyak. Tapi apakah mungkin? Mungkin Januari ini enggak, tapi di Juni kan mungkin. Musim panas kali ya. Musim panas nanti. Musim panas habis kontraknya. Iya, Ya, makanya. habis. Ya, Memang kontrak- ditunggu sampai habis. Betul, supaya free transfer. Tulang Wesley Iya. ini gimana? Apakah Iya. jadi mungkin terjadi Iya, atau enggak Mas. transfer Kalau dari Paulo untuk Dybala? untuk saat ini Ya, ada Salah, ada Mane, ada Diogo Jota Betul. gitu ya. Kalau
Divock Origi yang dilepas, apa iya sekelas Dybala jadi cuma pelapisnya 3 orang itu? Tapi kan secara posisi Firmino Dybala, aja udah tersingkir. Dybala bisa main di belakang striker kan, menggantikan peran Dia nomor pemain 9. tengah mungkin. Dia nomor 9. Dia nomor 9. Nggak yakin kalau dia main ditaruh itu mereka pakai udah lengkap lah, cuman cedera aja kan. Siapa yang dari Bayern Munchen? Ya, Thiago. Thiago Alcantara. Alcantara. Oh itu kalau udah sembuh dengan Fabinho udah nggak ada yang ganti di tengah. Tapi kan secara usia masih 28 tahun. 28 tahun memang, tapi Iya. saya pikir percuma juga dia ke Liverpool. Kenapa, Pi? Karena akan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Iya. Dia sulit untuk bisa masuk. Lo kira Jota itu gampang muter sisi? Jota itu akan masuk. Ya, sekarang lihat aja dia berapa gol, 10 gol dia bisa dilakukan kan? Ya dia susah. Musim pertama. Kalau Mane datang sama Salah datang di depan itu sudah pasti Jota. Kalau bukan Firmino ya Jota. Nah dia kemana? Yes. Mau bermain. Tapi baik ya kan banyak kompetisi yang diikuti sama Liverpool juga gitu. Dan Jadi piala baik ciki untuk- aja dia. Untuk persaingan di depan, di lini depan bersaing dengan para striker atau memang ya dipaksakan untuk main di belakang. Kalau gue melihat Liverpool nggak cocok. Gitu ya. Kalau memang nego-nego gajinya kan nggak dapat. Katanya Juventus mau perpanjang kontrak. Terlalu tinggi Tapi, kali ya. Nah, dia kan 222.000 pound per minggu atau hampir 4,3 miliar rupiah per minggu. Nah, dia mau naik, Juventus maunya stay di situ. Nah, jadi kan ini yang dimanfaatkan sama Liverpool ya. Nah, ya, tapi bukan Liverpool sebenarnya ini Dia ke permainan Inter sebenarnya. agen benar. ini. Iya, bisa jadi. Tapi gini kan seorang Paulo Dybala ini pemain yang multifungsi, bisa dalam artian seperti itulah. Oh, bisa Dia bermain. bisa ada di sebelah kanan, Ya, bisa jadi bisa false dimanfaatkan nine. gitu, bisa. Iya, mungkin. dan persaingannya jadi lebih bagus gak sih untuk di atmosfer Liverpool sendiri untuk di striker, Papi? Jadinya ngerasa pemain gak ngerasa aman dalam tanda kutip gitu. Kayak Iya. sekarang Mane Salah nggak ada, Firmino sa- nyantai aja. iya, bagi saya kalau mau dipaksakan susah juga ya, susah juga untuk saya katakan tadi kan memang masih ada Jota susah untuk digeser. Kalau dia pun main selama masih ada Salah datang, Mane datang, nah dia di mana? Kalaupun mau dipaksakan dia oke, Jota main dia main. Berarti ada korban satu gelandang dong. Iya. Nggak bisa main kan? Nggak mungkin. Nah itu nggak mungkin dikorbankan Nggak gelandang mungkin dari hanya meninggalkan permainan Fabinho Liverpool. sama Hendo. tiga di tengah itu Iya, nggak mungkin. nggak mungkin karena dia bermain dengan 4-3-3 kan Klopp Iya, kan dengan iya. gegen pressingnya. Masa mesti kasih korban katakan Thiago nggak bisa main atau siapa Milner nggak bisa Fabinho. main, Fabinho nggak bisa main. Ya kalau memang ada mau nekat ya udah Fabinho sama Hendo, kemudian 4 di depan ya ada Jota, ada Wah jebol itu serangan balik. Dybala, ya Dybala harus bermain lebih ke tengah, Iya, benar. harus ditarik lebih ke tengah lagi. Tapi bisa aja ini jadi ini juga trigger untuk Liverpool untuk Salah kan yang udah belum mau nih perpanjang kontrak, masih belum ketemu secara Masih tarik gaji, ulur lah tarik ya. ulur. Iya. Nah ini apakah ancer-ancer kalau misalkan ampe nggak deal sama Salah atau Mane yang kontraknya Ya. juga belum nggak lama Secara- lagi, ini bisa jadi menggantikan gitu? Secara kualitas kita pasti gue melihat Salah jauh di atas Dybala. Benar. Secara marketing, ya maaf, lu akan ngambil pasar Afrika, ya kan? Ya. Secara agama lu dapat pasar agama Muslim, lu nggak akan bandingkan dengan Dybala. Secara Jadi, marketing ya, kayaknya, gue Pak, nggak ngomong teknis ya. Kayaknya gaji akan diturutin nih sama Liverpool, cuman emang nunggu waktu aja. Alah, come on lah, dia disamain gaji sama 400 ribu Ya per week. pound per week. Dengan hasilnya marketing jauh lebih banyak nantinya dibanding Dybala. Nah sekarang gini, kalau Dybala nggak mau naik gaji Nurunin gajinya di Juve. terus dia pindah ke Liverpool. Liverpool dengan gaji yang tinggi, Iya. tapi menit bermain yang Sedikit. dikit. Apa yang nggak rugi Liverpool? Ya rugi, pasti rugi. Tapi Rugi, ngapain beli pemain yang mendingan di bawah dia. Kalau emang menit bermain sedikit, mendingan di bawah Dybala gajinya yang 100.000 pound. Tapi gini, pengen ke Pak Miropanti, kalau dari segi permainannya Paulo Dybala ya, dengan gaya melatihnya Jurgen Klopp, di mana nggak bisa dipungkiri Liverpool juga ada celah-celahnya sekarang di lini depan dengan tidak adanya Salah dan Mane gitu. Nah, ini cocok nggak kalau secara gaya bermain ya Paulo Dybala? Sosok yang diperlukan nggak? Kalau saya sih dia ini mirip-mirip sebenarnya. Ketiga pemain kalau Dybala datang ya. Ini kan pemain tipe stylish ya. Tipe saya bukan pemain yang agak keras bermain ya. Kalau bisa dilihat Firmino hampir sama dengan dia. Jota juga hampir sama dengan dia. Untuk apa beli seorang Dybala dengan harga yang mahal tapi kemudian selain menit bermain nggak ada tapi sulit untuk bisa masuk di skemanya Jurgen Klopp. Dia nggak akan masuk kalau menurut saya nggak akan masuk. Andai Dybala masuk, ya kan formasi yang pas, Salah, Mane dan Dybala atau Salah, Jota dan Dybala. Coba ini kita berada kalau masuk, gue sih sebagai fans sebenarnya Salah. suka dengan gaya bermainnya Dybala soalnya. Mane kiri, Iya, ya, Salah di Salah kanan. kanan. Tengah? Jota. Jota kan? Lu mau taruh mau ganti Jota sama Ya
mana yang salah? Gaji, Ya, mana yang salah nih? gaji gimana? lebih rendah Itu yang Jota. iya. Iya. Kontribusinya musim pertama udah 2 digit. Ya mungkin dia biar Ngapain nggak ngerasa diganti? aman gitu. Atau itu tadi Wes sudah bilang memang agak beras berspekulasi ya. Iya. Risiko yang tinggi. Jadi bermain begini. Mane di kiri, Salah di kanan, Jota dari depan. Di belakang Jota ya itu dia bermain sebagai gelandang serang aja. Iya, Wah, itu Di maksudnya. belakang Jadi, Jota. benar. Berarti hanya ada 2 gelandang loh. Ini kerja keras bagi Hendo dan Jebol. Fabinho. Dulu waktu ada Coutinho pun menggunakan formasi seperti Seperti itu itu. dong, Papi. Betul. Tapi Iya lihat kan? gaya bermainnya. Apa yang nggak 2 wingback itu akan stay di belakang kalau cuma 2 gelandang sejangkarnya. 2 ini ninggalin kan kalau 2 ini mau TAA mau Robertson naik kan salah satu ini kan lapis langsung. 3 gelandang tengah ini langsung lapis. Siapa yang ninggalin? Lah kok cuma tinggal 2 Hendo sama Fabinho misalkan. Turun berok ini 2. Ya, tapi gini, gak bisa dipungkiri kehilangan Coutinho di musim beberapa waktu lalu untuk Liverpool, kehilangan lini kedua yang lebih tajam. Thiago baru-baru ini lagi cedera, baru golin beberapa kali gitu kan. Nah, emang sosok Coutinho tuh permainan seperti Coutinho masih dicari lah sama Liverpool. Tapi beda menurut dong. gua. Cara bermain Coutinho dengan Dybala kan jauh berbeda. Sangat beda benar. sekali. Tapi bisa menambah lini. Gue sih masih pengen soalnya. Karena Coutinho ini kan Enggak ya? dengan kemampuan dia ya, dengan skill individu yang sangat bagus, melihat celah ketika sulit untuk masuk, tembakan bebas dia sangat baik Iya. ya. Placing ball ke tiang jauh juga sangat beda memang Tapi gaya. daripada Minamino, Ya? mendingan Dybala jauh dong. Lu mendingan minum ini atau lihat minum main? Ya minum ini Ya, lah. udah itu aja. Ini jelas lah. Kalau bilang nggak minum ini gimana Pak Wesley? Kalau saya di Asia Ya. itu Liverpool beli aja di bawah. Iya, yang 100-an aja, Enggak usah terlalu cepet-cepet. mahal-mahal. Di bawah aja Seperti dia. siapa? Seperti siapa? Contohnya Untuk untuk bisa ada di melapis. bursa transfer Waktu sekarang. mereka ambil Diogo Jota, siapa yang nyangka Jota akan begini mainnya? Iya nggak bisa. Di Nggak bisa Liverpool. kalau mau ambil Jimenez aja sekalian lagi di Wolf. Hah? Ya, Raul Jimenez. Kan habis cedera dia udah nggak perform lagi kan pas bisa benturan aja. kepalanya. Hanya buat Kalau pelapis. untuk pelapis dengan atau ada Traore. kecuali ya. Oh, Ada Traore Lu, yang lu agak buang ini Firmino. jarang dapat jam bermain kan, tapi lokunya kecil. ada Traore kan posisinya Mohamed Salah. Nah, itu kan bagus. Dia pelapis. Ketika Salah nggak ada, dia bisa masuk. Nah, terus tadi gimana Tulang Wesley? Ya kalau Firmino anggap Firmino dilepas. Ya lu nyari pelapisnya. Apa Dybala mau jadi pelapis? Ya Timnas susah. Argentina lo. Yang ada dia nanti nggak dapat tempat lagi ya kalau Nah, menjadi dari pelapis ya. Juventus pindah ke Liverpool, turun kelas jadi pelapis. Gajinya gaji pemain utama ya, rugi lah. Kalau misalkan kita berandai siapa sebenarnya pemain yang cocok berada di nambah di skuad Liverpool sekarang? Kalau misalkan seorang Dybala nggak cocok, sempat diisukan siapa? Diaz siapa yang pemain Porto? Pemain Porto. Bukan Luis. Diaz Dakar. Luis Diaz. Luis Diaz. Nah, Luis Itu Diaz. masih oke itu. Nah, itu kan juga mengorbankan Mane di sebelah kiri posisi Tapi dia. harganya kan bisa Harganya? ditekan, bisa Karena dapat. dari Liga Portugal. Iya dong. Dan nggak mungkin 200-an. Jadi kalau Gajinya jadi nggak pemain bisa. pelapis gajinya Harus di bawah lah. Di bawah ya Betul. wajar aja. Gila lu pemain pelapis gaji sama pemain utama rugi bandar. Yes, berarti Dybala kalau menurut Tulang Wesley sama Papi Ropan kayaknya nggak Dybala mungkin lebih untuk bagus ke Dybala. Inter aja udah. Kan tadinya kan dia mau ke Inter isunya kan Iya. sebelum muncul lagi akan Itu ditelikung kalau oleh semua pemain ke Liverpool. Inter mati lah. Iya, Iya dia kan? udah Gosen udah dipinjem kan dari Ya nggak apa-apa, Atlanta. soalnya pinjam doang nggak apa-apa. Udah minjem Gosen, ongkirnya berapa? Dia Pi? kan ambisinya kan luar biasa Iya, dia. Kalau dia iya, mau iya. Dybala, kalau Dybala mau ngapain? Dybala pindah kalau ada yang dilepas tuh Ya, pemainnya. Tapi kalau jadi pemain utama menggantikan 3 itu menurut sulit. Masih sulit sebenarnya Jota tapi secara mengejutkan bisa menggantikan Nah. peran Firmino. Nah, udah bagus-bagus gini masa lu ganti? Ditambah. Yes, Iya. lu tahu dia Iya. Dybala kalau mau suka bagus, mau suka enak dapat jam bermain bagus dan dia bisa menjadi pemain yang terus bisa bersinar. Di mana? Munchen, benar. Bayern Munchen, tapi Iya kan secara liga ya Lewandowski. Jerman ya Lewandowski Lewandowski. cabut. Iya Lewandowski dong. akan cabut. Cabut. Wah, ini akan jadi seru lagi sih Kalau dia main di Dybala situ kan kesana. lebih bagus, sudah pasti juara, udah pasti. Udah Liga minimal ya. minimal 3 dapat. Udah itu. Sebelum bertanding udah tahu 3 nih. Tapi kayak bermainnya Dybala cocok sama Oh bagus. Siapapun yang masuk ke Munchen pasti bagus. Papi Pak terlalu. Enggak, tapi Iya, kayaknya kan lu lihat benar. Coutinho kan Arjen bagus. Robben Arjen Robben lagi habis di Chelsea di Madrid. dibuang semua di Madrid, dibuang. Munchen masuk. nggak jadi. Iya. Coutinho dibuang bagus. Ih, jadi aja ya. Menang Iya, 8-2 iya. lawan Barcelona. Ya Benar kan? kan dia golin juga. Ribery. Oke, sampai Ya, Ribery. Iya. pelawak masuk Munchen jadi bagus backnya ya. Sule. Loh.
Yes, pelatih hebat seperti Pep, ketika dia selesai liburan, dia berhenti dari Barcelona, dia pilih cuma satu klub sebelum dia ke Inggris. Munchen. Itu dia Papi. Dia Oke. nggak pilih klub-klub lain. Tapi ya karena Dan duitnya juga bagus. pelatih berikutnya susah ngikutin iya. jejaknya Pep ketinggian. Iya, benar. Oke, sekarang kita ngomongin Liverpool tadi. Ada mantan pemain Liverpool yang baru pindah di musim lalu ya, pindah, yaitu Gini Wijnaldum yang ternyata Pochettino nggak mendapatkan tempat yang dia pengen nih. Nah ini gimana nih frustasinya Wiji pindah dari PSG tapi belum juga semusim ada gosip ke Arsenal. Nah ini gimana? Gue pengen tahu kalau di bala tadi No, nggak rasain mungkin tuh. kayaknya. Rasain tuh makan sendiri ya. Nah gimana Bang Wesley? Kalau Wesley gimana? Wijnaldum kita ke- Coba, Wes. kita melihat soal duit ya, dia Iya. pindah soal duit dan mimpi membangun tim besar. Dia bagian dari tim besar itu. Tapi begitu dia masuk formasi 4-3-3 Yes. PSG, dia nggak dapat tempat 4-3-3. Kalau 3-3 itu di depan nggak mungkin dia ganti kan? Ya. Mbappe, Neymar, Messi. Nah di tengah ada Verratti yang jadi kemudian karena Ander Herrera tiba-tiba bisa jadi tuh pemain ya. Nah Ini saya pikir keputusan Herrera. Iya, Ada Herrera, ya bagus. Bisa jadi ada gitu. siapa namanya Gueye. Ya, Idris Gueye. Gueye di Iya. sana. Di kan, tengah bagus. Danilo, Iya. Pereira, Bagus Anders Herrera, Marco Verratti nggak dapat tempat. Berarti tepat buat dia pindah ke Arsenal. Kalau menurut gua kalau lu mending pindah. Tidak dan Arsenal Tapi loh, kalau dan balik Arsenal balik loh. balik Kalau ke punya Inggris lagi, Arsenal kalau punya saya sih duit. malu sih balik ke Inggris. Iya kan. Kalau saya aduh, Ya, ngapain balik kayak ke Inggris lagi? Coutinho kan nggak mau Ya, dulu kan. Itu saya bilang kan, rasain kenapa dia harus keluar dari Liverpool. Ini terlalu Itu- sebenarnya nggak bisa. Iya. Sudah ditahan-tahan jangan tapi belagu kan. Orangnya belagu. Duit kan. Ya, karena uang berbicara kan. Iya, pingin wah ini habis kontrak kan enak free agent, gua berangkat ke klub PSG, dia nggak tahu di PSG itu bagaimana. Lebih bagus dia nggak tahu berterima kasih terhadap Liverpool ini. Yang mengangkat juga ya. Yang sudah degradasi turun, itu kan mau degradasi Newcastle. Newcastle pada Iya, saat dia kemudian ada dia sana. diambil, diselamatkan oleh Ingat Liverpool. Coutinho diselamatkan Iya, Liverpool dari mana? Betul, dari Inter. Dari Inter. Tapi dia juga pindah. Kalau dia nggak ke Liverpool itu nggak ada apa-apa. Gini itu Iya, siapa yang setuju, tahu? setuju. Ya, lebih bagus Robben, nama Robben lebih bagus. Wesley Sneijder itu jauh lebih bagus. Nggak ada yang kenal. Makanya dia bermain di Newcastle. Bahkan perubahan posisi Gini Wijnaldum setelah di Liverpool malah dapat porsi yang Nanti lebih dia di bagus. Liverpool. Dia baru bisa naik-naik. main berapa posisi loh Iya, sama Klopp, main lebih ke tengah, main lebih ke depan sebagai gelandang. Iya, iya. Itu eranya Liverpool dan dia jadi kaya mainnya. Kalau ya. kalau dia bertahan terus, dia dapat tempat. Fabinho, Hendo dia udah aman kan? Betul. Udah pasti nggak bisa Iya, di tergeser. depan, iya. Iya nggak akan mungkin. Nah itu yang dia nggak pikirkan. Malah mungkin Hendo yang terlalu kegeser dengan ada tergiur gitu. datang dengan rombongan the gang mereka ini, kita bisa Ramos, Messi muncul semua, Donnarumma datang tuh, Hakimi datang. Wah ini membangun, dia nggak tahu bahwa Berarti langkah dia salah. Langkah dia salah, harusnya mungkin kalaupun pindah dari Liverpool harusnya ke Barcelona. Ya, waktu itu Iya kan kan? Barcelona Ada lebih- penawaran kan ke Iya. Barcelona. Dia Cuman belok kalau- di akhir-akhir kan. Ya dia tahu Barcelona cuma nawar segini nih. Iya, iya, iya. Dan iya. Barcelona Dia juga nawar lagi segini. lagi goyang kan, juga nggak bisa Padahal bikin dulu kita apa-apa. ngeliat, wah ini Belanda connection mulai nih, Ha-ha, ya kan? ha-ha. Cari-cari pemain Belanda zamannya Van Hal dulu lah. Sudah bagus sebenarnya. Van Harusnya. Dijk sudah kasih nasihat, janganlah pindah di sini aja. Tapi dia kan nggak mau pingin plus lebih tinggi. Nah itu saya bilang rasain. Sekarang mau balik ke Inggris, malunya minta ampun. Dan harga pun value-nya Dan udah kalau turun mau balik, juga. kenapa harus ke Arsenal? Jangan dong. Newcastle aja. Kenapa Papi nggak rela banget? Main ke City Ke dong. Newcastle, Kalau mau ke pindah ya, Newcastle City, lagi. MU, City, Chelsea, ke gitu bawah. lebih enak. Ke Newcastle lagi nggak mungkin. Kan Newcastle sekarang uangnya juga banyak. Nah, Sekarang uang. mending pulang Ya, kampung. pulang kampung aja sekalian gitu balik ke situ. Mending pulang kampung, iya. tapi main di Championship. Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kayaknya peringkatnya Dia kan di ini bawah kan, dia Newcastle. ini saya katakan dia Ya. nggak tahu diri sama sekali. Datang cuma dengan 14 juta euro dari PSV Eindhoven ke Newcastle, kemudian di 23 sekarang belagu. Sombong. Udah naik, udah bagus bersama dengan Liverpool, udah enak. Banyak. Tempatnya nggak bisa digoyah. Kalau dia bertahan, itu udah permanen bener. Nggak akan mungkin. Kecuali dia cedera baru diganti ya. Kalau selama masih ada Mungkin dia, kalau dia ada, Thiago nggak ada ya. Mungkin Bisa bisa, aja. jadi nggak ada. Iya. Tapi gini pertanyaannya, kalau misalkan memang Wijnaldum akhirnya pindah dan itu ke Arsenal, komposisi pemain tengahnya Arsenal akan gimana? Tulang Wesley coba. dan Odegaard sama Odegaard. ada Sambila Kongo di situ kan. Iya, Lokonga, Smith, Lokonga. ada Lokonga. Emil Smith Rowe Ha-ha. di tengah. Iya kan? Iya. Dia mau di mana ya? Kan dua Ada Granit Xhaka juga di situ, ada El Neni juga kan di situ kan, banyak kalau pemain. Granit Xhaka udahlah. Ya udah. El Neni ya, El Neni Gue di curiga posisinya Granit El Xhaka Neni. ini diatur kartu kuningnya Hah? Dibanyakin. karena Arsenal kan diincar kan? Iya, Kartu kuning lu kebanyakan Arsenal. Nah, orangnya siapa yang dicorot yang sorot? Saka. Granit Xhaka. Granit Xhaka ini pemain memang paling kasar. Udah sepanjang 5 kali kartu merah dia, udah aduh, sepanjang Habis- karir dia.
pulih dari Iya. cedera balik lagi. Tapi kalau tadi Wijnaldum masuk, kan Odegaard sama Emil Smith Emil Rowe. Smith Rowe terganggu nanti. Tapi kan mereka lebih nyerang dan si Wijnaldum akan lebih bertahan Wijnaldum secara itu suka permainan. banget mainnya lebih ke depan. Lebih ke depan. Ingat masih ada party di sana. Oh. Iya kan. Jadi jangan duluin bagaimana. Dan ini kalau dia Newcastle datang aja lah. udah terlalu tua lah kalau dia masuk sini bergabung dengan anak muda apa nggak malu? Berapa umurnya? Berapa? 29 berarti sekarang. Siapa sekarang? 28 Gini. 29 Gini. Nggak tahu justru 30-an ya, Brar. Hah? Ya jadi gini, kalau misalnya tetap di PSG kan gini, PSG kan hobi kalau misalkan gak dapet target apa segala macam, hal yang pertama dilakukan adalah ganti pelatih kan. Apakah Nah. Gini harusnya bersabar dulu sampai PSG ganti pelatih sehingga dia Jadi bisa dapat 31. tempat? 31. 31. 31 kan. Jadi apakah dia sabar dulu untuk ngedapetin tempat di PSG atau memang udahlah cabut aja karena Kalau dia sabar udah ketuaan, 32, 33 bagaimana mau bersabar terus nanti? Udah Iya kan? malah gak dapet tempat iya, ya. makanya mesti pindah di klub yang Kalau dia harus bersaing sama Andres Herrera. ya itu efektif Cuman itu persaingan dia. Kalau untuk Marco Verratti, maaf. nggak kegantikan Nggak lah ya di kegantikan PSG. itu. dibandingkan dia ke Arsenal, saya pikir guys lebih enak dia balik kampung. Balik ke Newcastle aja. Iya, Newcastle aja. Kalau dari segi Fulham kan oke. Dan dia Fulus pasti ada. dapat tempat. Ya. Kalau dia bisa angkat lagi Newcastle ke atas dan, lagi dan kan. pasti ban berat. kapten. Karena pemain ya dengan segala Ban macam kapten. Dia udah pernah di lama. situ kan. Walaupun cuma satu musim tapi dia bersama Tapi dengan kalau Rafa sampai Benitez di situ. Newcastle-nya pindah kasta, turun kasta, dia malah Nggak main di apa-apa sana kan nggak kalau- dilirik sama Loh, dia timnas. bangkitkan lagi musim depan naik lagi. Tapi resiko dong untuk dia Bang Wes. Tapi kan umur sudah segitu kan. 31. Gaji oke. Iya toh? Incaran dia kan 2022 ini. Iya, main yang Gak apa-apa, tapi kan sekarang dia lagi coba naik kan. Newcastle lagi coba untuk meninggalkan zona degradasi. Siapa tahu Gini datang, mereka butuh kepemimpinan. Datangnya mereka jangan hilang seorang jangan pemimpin. Mei. Gini nyari- Datangnya Januari ya. Bener. Iya, Jangan Januari. Mei. jangan Supaya nanti bisa membantu Newcastle di bulan untuk main. Januari. Januari. naik. Berarti Gini nyari kepemimpinan di 2022. Kalau di sini kan banyak nyari kepemimpinan di 2024. Oh Waduh. gitu ya? Wah, di sana 2022. Itu beda acara. Iya. Ada juga 2023 Itu adalah ketum PSSI. oke. Tapi kan gini, kalau misalkan kita berbicara tentang Newcastle, banyak juga pemain-pemain yang diincar sama Newcastle gitu ya. Dia mungkin gak sih mengembalikan, menawar kembali mungkin Gini gitu. Bisa ya sebenarnya. diambil deh karena kan nih pemain kita kasihan nih gitu kan. Liverpool tidak melakukan itu ke Felipe Coutinho kan. Dan mereka nggak ada pemain seperti Gini. Liverpool kayaknya nggak pernah deh Nggak pernah balik minta lagi, nggak pernah, makanya nggak pernah Suarez gitu. pergi mau balik lagi nggak. Nggak ada. Coutinho Coutinho nggak sebenarnya. Iya, Mending makanya. ya Jurgen Klopp juga kan orang keras ya, orang Iya. Jerman satu itu keras itu. Lu Coutinho lu pergilah gitu kan. Nah sekarang dia bisa cari pemain baru, Diogo Jota nggak ada kalah-kalahnya tuh sama Coutinho. Ah, berarti gini, kalau misalnya ini andai-andai ini tulang Messi. Tadi kita balik sedikit ke Paulo Dybala. Auba kan kayaknya akan kelar di musim ini nih sama Arsenal. Kalau Dybalanya ke Arsenal cocok gak? Hah? Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Lebih cocok ya? Justru lebih cocok. Dybala lebih Kalau dia cocok. ke situ lebih enak. Lacazette buang. Ya, Auba bu ya. buang. Buang. Nanti ada Iya, dia dapat gitu. Dybala. Saka sebelah kanan, Iya. Iya. Martinelli, Martinelli kemudian ada. Martinelli Paulo masih Dybala. muda juga kan? Dybala. Berarti Dybala siap-siap untuk nggak dapat piala ya? Mereka masih punya apa Eden Nketiah kan sama apa Pepe juga masih Iya, ada Pepe lumayan. masih. Dybala Iya, ke situ masih- udah bagus. masih Nah, di situ dia enak jam bermainnya penuh. Wah, bermain Dia dengan pasti anak andalan muda, ya? Pasti andalan, Asal tidak berulah. ya. Iya, Pepe masih ada masih dianggap di Arsenal. Nggak tahu lah, kalau sudah ada Bala kan lebih banyak dia jualan ini aja, Jualan bebek di luar. Dia jualan kacang stadion itu. Iya, salahnya Arsenal sih beli dengan begitu Berapa? mahal. 30 juta? Iya, begitu mahal Belinya. beli, tapi nggak ada apa-apa. Oh, tapi kan berhasil melewati Van Dijk. Oh iya benar. Tapi gini, Prestasi itu. Begitu ya? ngomongin Arsenal yang buang-buang duit dengan beli PP katanya, apa nggak lebih buang-buang duit PSG? Ya kan coba kita lihat pemain-pemain yang Iya. didatangkan. Ya tapi kan pemain PSG top, terlepas mau buang banyak tapi yang datang kan nama-nama besar. Nah, ini Arsenal misalnya kayak tahun kemarin 135 juta pound keluar, 5 pemain yang datang, yang bagus cuma Ramsdale. Loh, Ben White nggak bagus berarti. Bagi kita sih biasa. Nggak ada Biasa. masalah Pak. Yang Benar baik. ada kan pembelian Messi, Hakimi, Ramos, Gini. Ini kan PSG juga nggak terlalu nggak terlalu menunjukkan di para pemain dari baru-barunya Ya yang ini sebegitu disambutnya. jalan pintas kalau membangun. Iya, Ini jalan cuma pintas dengan resiko pengeluaran uang, tapi dia berharap pemasukan dari sisi lain kan, yang nggak akan seimbang juga. Ya, Gajinya dan ambisi Messi dia kan luar biasa. UCL kan. Liga Champion. Ya, Liga Champion. Kalau Iya. untuk di Liga Prancis ngapain? Mau Iya Piala sih. Prancis. Iya, Yang musim dia- lalu dia- kepeleset sih. Iya, dia mau ke Champions. Itu Tapi yang gini, Papi dan juga Tulang Wesley, 4 pemain ini yang baru-baru ini kita sebut lah Messi, Ramos,
Hakimi, Gini gitu ya. Iya, sama- Ini bisa Donnarumma kan Donnarumma. udah bermain lumayan reguler dan bergantian Donnarumma lah. main Liga Champions. Di Liga Champions senjatanya dia gitu, Liga Senjata. kayak nafas gitu. Iya. Nah 4 pemain ini akankah bisa perform di musim-musim berikutnya atau memang akan seperti ini terus menurut kalian? Siapa Gimana? pelatihnya? Tergantung pelatih. Kalau masih Pochettino kita ngobrolnya Kan berikut setelah Pochettino mungkin Zidane ya, ya kan. Mal? katanya incerannya. Kalau sampai Zidane, oke. Kalau sampai Zidane, Ramos tetap akan diandalkan dong karena pernah barengan sama Ramos di Real Bisa Madrid. juga, cuma Di kan usianya juga udah Untuk reguler enggak? udah Cederanya udah. lama. Dan dia ini Mungkin- pemain kalau kena cedera lagi bahaya lagi. Messi Messi masih. Tapi lu nggak Kalau- bisa berharap Messi yang mengangkat tim ini lagi. Kalau Tim saya- ini yang mengangkat Messi. Kok saya lihat si Messi udah hilang. udah hilang, Pi. Udah hilang. Auranya tuh- Gairahnya beda ya. Gairahnya udah nggak ada. Ketika dia pindah dari Barcelona, itu sudah nggak ada. Memang orang dia ada di Barcelona. Ruhnya gitu. Rohnya di Barcelona. Jadi begitu dia udah nggak ada. Lu lihat apa yang dilakukan di Main-main aja di, ya. di PSG nggak ada. Coba lihat apa yang Mbappe yang lebih oke di sana. Nah, ngomongin Mbappe bilang sebelah kanan right back terbaik adalah Hakimi saat ini in the world, setuju nggak? Bekaran terbaik. Iya, karena ada Trent TAA Alexander-Arnold. kemana? Iya, Iya. Chris James. Hakimi apa yang dia buat di PSG itu apa? Di Liga Prancis itu apa? Dia lebih bagus sebenarnya tuh di Inter. Hakimi? Iya. Di Inter Iya, saya pikir dia lebih bagus dibandingkan dia datang ke PSG. Untuk Tekanannya Liga Prancis Nggak itu ada beda. apa sih di Prancis. Kalau mau lihat dia bagus, kita tunggu di Liga Champions. Seperti apa? Iya, Kiprahnya sejauh mana? iya. Ini Pochettino kalau nggak dapat Liga Champions mah kelar ya. Pochettino ya. Yang isunya kan gini loh, isunya belakangan katanya mau ke MU, Iya. tapi belakangan dari MU katanya mau mempermanenkan Rangnick sebagai pelatih karena melihat ada progres. Nah ini kan isu-isu ini berkembang terus nih. Tapi nama satu ini nggak tergantikan Zidane sebagai calon Pelatih pengganti PSG. Jadi kalau sampai Zidane yang akan mengisi PSG. Udah pasti. Udah pasti. Musim panas. Zidane masuk pasti. 4 pemain Apapun ini yang terjadi. nasibnya akan dapat tempat pasti nggak, Pi? Tergantung Zidane juga sih semua kan. Kalau bisa melihat Messi pasti untuk dapat tempat Wah. pasti Messi. Udah nggak mungkin Messi. Ramos kalau fit ya pasti Zidane akan lebih banyak bekerja sama dengan Ramos di Madrid kan. Pasti akan main. Mbappe yang takut kita Iya. pindah ke Nah, Madrid. Yang takut Gini kan kalau Mbappe. sampai Zidane masuk, Gini dapat nggak? Ini akhirnya? enggak, susah. Susah dia untuk pindah udah. Kalau saya dia pindah, kalau Bukan nggak tipe karakter Zidane sih. nggak ke Arsenal ya ke ini. Tadi Newcastle lagi. Itu dia. Udah paling enak di situ, Bos. Udah paling dia jadi raja di situ. Jadi Iya, raja benar, kecil benar, itu kan. benar. Jadi ini serunya kalau misalkan bursa transfer di bulan Januari ini tuh goyangan-goyangan media, isu-isu, gosip-gosip ini nih yang bikin ya bisa jadi panas, bisa jadi juga apa ya untuk klub beneran jadi iya deh ternyata perlu nih dan penting nih diambil gitu ya. Nah, ini satu permainan atau gimana sih dari misalkan pemain seperti Gini Wijnaldum yang udah bingung mau ngapain dan kemana nggak dapet tempat, boleh nggak sih untuk seorang pemain minta untuk dijual? Bisa. Sebenarnya bisa ya? Bisa dong, minta untuk dijual Selama bisa. harga deal yang sama si Iya. klub, sama klub yang mau beli cocok. Kalau ada yang mau, jadi Iya. dia menawarkan, gue mau dijual dong apa segala macam. Banyak itu yang boleh. minta Banyak begitu. yang minta. Ada pemain yang sudah merasa nggak nyaman di klub, apalagi dia cuma main 15 menit, biasa main 20 Iya, menit. minta. Gue dijual aja deh. Main Cuma 20 menit gua kayak fan Van de football. Beek, Iya. Van de Beek wajar minta Kalau dijual. Iya. Van de Beek, Wajar. Jesse Lingard, apalagi Martial, udah pasti minta dijual aja, udah nggak ngapain gue bermain 15 menit, 20 menit. Anthony Martial pasti dipinjam ya. Ya, lihat Iya. Jesse Lingard bermain di West Ham kan bagus kan ketika dipinjamkan. Dapat jam bermain baik, bikin gua akhirnya ditarik lagi masuk ke MU. Iya. Jeblok lagi. Iya kan? Udah Itu. bagus-bagus kan. Menurut gue, Iya. kesalahan dia adalah bertahan kembali ke MU. Itu. Ya, Mesti bisa memang cepat-cepat dijual. Ada kebanggaan memakai pemain MU. Iya. Tapi ketika lu nggak lihat di lapangan, apa lu nggak kangen berkeringat gitu? Masa baju lu cuma di laundry doang? Sayang ya. Iya. Iya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya ada pemain-pemain yang memaksakan dalam tanda kutip makanya bursa transfer ini walaupun tinggal beberapa hari lagi peluang besar nih. Kita kan ngomongin tadi Dybala, kemudian Gini. Peluang besar di bulan Januari ini mungkin pindah atau sama sekali nggak ada atau hanya sekedar rumor aja nih dua pemain ini. Rumor, saya pikir bisa rumor, kalau bisa dikatakan rumor, ya. Kalau Dybala mau ke Liverpool juga saya masih tanda tanya besar. Lebih baik dia enggak, lebih baik Gini pun cuma jadi rumor aja nih sekarang ya. bisa. Kalau aja Gini begitu. keluar dari PSG, gue mungkin lihat itu ada. Kalau keluar ya keluar gitu. Tapi Iya, tapi nggak kemananya tahu ini, nah. kemananya ini yang Bisa jadi ke Belanda lagi atau kemana? Oh, atau pulang dulu ke Belanda setengah musim nanti Main di Ajax dong gitu. main di Feyenoord lagi mungkin. Karena gila lu sebagai tim juara ya kan, anggota pemain tim juara main pindah ke sana dengan sebuah ekspektasi kemewahan tiba-tiba hanya menjadi penonton.
Atau Gila. dia pindah ke MU. Cuma Hah? satu- Gini masa pindah ke MU? Lebih bagus kan yang MU. MU butuh gelandang seperti dia gitu loh. Siapa mau diandalkan buat- sekarang? buat Fred. Mau Bruno. andalkan. Iya, dia dengan Bruno bermain di tengah kan lebih oke sebenarnya. Tapi kayaknya nggak sampai hati lah kalau pemain Kenapa? mantan pemain Liverpool terus pindah ke Manchester United. Nah, itu pernah dilakukan Michael Owens dia. Tapi Owen ke Madrid dulu. Iya, kemana ke dulu. Newcastle. Iya, Di Newcastle iya. nggak mau main tapi digaji baru pindah ke Baru pindah ke MU. Rata-rata pemain bagus itu dia. Kalau Iya. mau pindah dia pilih dua, ya. Antara? Dia dapat jam bermain yang banyak. Kemudian tim ini kalau tim yang ini, iya, Berprospek. berprospek di 4 besar untuk main di Liga Champions. Karena angan-angan semua pemain itu bermain di Liga Champions. Iya. Iya kan? Selain dapat jam terbang dua itu aja mereka lihat. Berarti jadi kemungkinan ke Newcastle juga kecil karena kan Newcastle nggak main di Liga Champions. Tapi kalau fulus banyak, Bisa jadi Bisa pertimbangan. dipertimbangkan. Tapi kan dia masih dapat duit dari PSG Sekarang nih sekarang gini, banyak. kalau di PSG dia nggak dapat tempat, terus dia ngincar tim-tim besar nggak ada yang mau. Adanya di Newcastle dengan gaji sama dengan gaji tim-tim Oh, besar. ambil. Ya ngapain? Oke, jadi itu make sense untuk seorang pemain lihat keadaan dan pinter-pinter per melihat pekan keadaan. 5M ambil Gini. Per pekan 5M ambil, dikasih sama Salman kan, Muhammad bin Salman kasih. Gini lu balik, gua kasih 5M, mau nggak? Kapten lu, sini. Lu kapten, Ah. mau langsung. Coba kita tanya sama Jebret Tim yang lagi pada nonton kita, boleh komentar di kolom chat ya. Setuju apa enggak nih misalnya tadi Gini Wijnaldum pindah ke Arsenal kalau kata Dybala pindah ke Arsenal kalau kata Papi ya lebih cocok. Mending ke Ya Arsenal. kan? Liverpool nggak butuh. Iya, Gini Wijnaldum balik lagi ke Newcastle tuh gimana tuh? Semoga ini ya rumor-rumor ini beneran terjadi ya karena kita ngelihat kondisi pemainnya juga buat apa kalau lu main tapi udah nggak betah gitu kan. Nah, ini juga jadi masalah. Udah nggak senang, nggak nyaman gitu. Karena Yes. lu nggak main, yang endorse lu, yang sponsor lu kan bertanya-tanya kapan lu dilihat di lapangan. Gimana nih produk gua gitu. Nah, Pi, tapi pas nih Pi, kita ngobrolin Jerman Pi, ya kan Papi pakai baju Jerman, pemain Jerman dipinjamkan dari Atalanta ke Inter Milan. Gosens. Gosens. Ya, Gosens, Nah, kenapa? ini gimana ngelihatnya? Apakah pindahnya ke Inter kayak nggak ada tantangan kan dari Itali ke Itali, Atalanta juga lagi lumayan progresnya naik beberapa tahun terakhir. Ya, dan pindahnya ke Inter gitu. Kalau bicara Inter memang dari dulu kan Inter ini identik dengan Jerman kan. Mulai dari Lothar Matthäus. Rummenigge dari dulu kan Hansi Müller, Matthäus, Bremer, Klinsmann terus kan Sammer sampai saat ini ya. Cuma saya pikir ini benar kalau memang dia pindah sekarang sudah oke lah. Di situ dia kan pemain yang sejak September lalu cedera hamstring ini. Ini bahaya memang nggak dibutuhkan lagi. Jadi saya pikir ini buat dia- buat backup. buat Tapi backup kan aja. pinjam aja ya, pinjam aja. Untuk sebelum dipermanenkan kan. Ya, maksudnya Dan Ada opsi Atalanta permanen. sudah nggak butuh sebenarnya karena mereka punya Joachim Mahler yang masih bisa bermain di kiri. Jadi memang lepas aja. Inter yang butuh mungkin untuk melapis Bastoni. Iya, Atau karena kalau permainan dengan 3 back Perisic. kan, atau Perisic dia lapiskan sudah tua atau di sana ada Kolarov yang sudah mungkin akan Iya. dibuang. Ya, Berarti bukan iya. inti dong pindah ke Inter. Itu dia kita nggak. Tapi harusnya dengan gaya permainannya dia dan juga penampilannya dia di Euro kemarin kan juga impresif banget tuh. Layak gak sih untuk dia Iya, pindahnya Bastoni lu ke mau ganti. ya pindah ke Liga Inggris lah misalnya Oh, gitu. Liga Liga Inggris. Inggris yang lebih kompetitif lagi untuk dia gitu mencari tantangan. Kalau pindah dari Italia terus ke Italia lagi kan kayak nggak ada tantangan ya udah Iya. tahu gitu. Kalau dia ke Inggris kan pasti dua pelatih Jerman bisa melirik dia kan. Iya. Ada Klopp, ada Tuchel, tapi kan mereka nggak butuh. Luke Shaw, ganti Luke Shaw. Nah, Nanti Luxo dikira- mungkin. Iya bisa juga. Ganti Luke Shaw. Heeh. Atau kalau saya nggak usah lah jauh-jauh dia bermain aja di Aston Villa bersama dengan Stevie Gerrard. Wah. Di sana ada Coutinho kan, ada banyak lah bagus-bagus lah sebenarnya. Termasuk Gini kalau ke Aston Villa juga bagus juga. Benar bisa jadi Suarez, ya balik lagi. Suarez jadi. Suarez balik, tim lagi jadi bagus. Nah ini pemain kalau kita bicara nih bicara Gosen ya. Ini pemainnya cuma bagus ini gerada geduk menyerang aja. Bertahannya nggak bagus. Tapi Dan kan lurus ya ya tinggal Yang dibutuhkan pemain itu kan mesti bagus dengan bertahan. Makanya kan di Jerman itu dia nggak dipakai juga dipakai. oleh Hansi Flick. di eranya Hansi Flick sekarang. Nggak dibutuhkan sama sekali. Mungkin Joachim Löw oke. Ini pemain cuma bagus itu Lurus nyerang aja. terus. Tapi pada saat kehilangan bola dia sulit, nggak bisa bertahan. Gosens ini. Nah itu mungkin dia akan menggantikan posisi Perisic itu karena Perisic juga kan nggak bisa. Jadi dia mungkin akan dicoba untuk bisa menyerang aja. Menyerang. Iya. Ah. Cuma bertahannya kan kalau Perisic ada Bastoni di belakang. Iya, Ada betul, di Bastoni, backup. ada Bastoni, ada Ah. Batshuayi, ada Skriniar kan di situ. Nah, terus kalau dia ganti Perisic, agak kurang nggak matching ya. iya benar-benar. Tapi kita ngobrolin tentang Internya berarti saat ini Inter sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Nggak butuh dengan banget. Ada Gosens. 3 pemain di situ. Ada Kolarov, ada Perisic, satu lagi ada Federico Di Marco. Nah, terus untuk Yang bisa apa bermain. untuk apa dipinjam dari Atalanta menurut lo Wesley kenapa Inter mengambil Gosens kalau emang nggak butuh-butuh banget? Mungkin dilihat. Pasti ada strategi lain yang kita nggak tahu nih siapa yang dilepas nih. Ah. Siapa yang dilepas bulan panas besok atau bulan Januari ini udah tahu nih backupnya. Iya. Yang dilepas pasti Kolarov dilepas.
Mungkin juga. Karena Iya. umur ya? Umur kan, Udah 36. pas lah. Perisic juga udah 30-an. Perisic kayaknya akan dilepas. Dilepas. Makanya. Itu diambil itu. Dengan ada opsi pembelian. Opsi itu. Karena di situ mereka lihat juga ada pemain yang lebih muda kan, masih 24 atau 23 tahun. Ada si Di Marco kan. Jadi cocok dengan Gosens yang berapa, 27 tahun sekarang ya udah. Tapi kalau dari Tapi cedera kan kawan ini, sering Iya, cedera sekarang udah, kan. udah sembuh Udah sih. sembuh. Udah sembuh. Sekarang udah sembuh. Kalau tipikal gaya permainan pemain-pemain Jerman ini, Gosens itu kan salah satu yang impresif juga, Pi. Nggak bisa dipungkiri, Pi. Itu lihat karena di Euro kemarin. Iya, di Euro berhasil. bermain begitu kan. Heeh. Karena Jerman bermain dengan 3 back, ada Rudiger, Karena ada Sule juga di teman-temannya situ. Jerman. Iya kan. Timnas. Iya sih, Timnas betul. Jerman itu. Kalau saya sih nggak begitu. Saya lebih suka kalau Jerman bermain di back sayap itu ya model Jerman main 4 back kan? bisa 4 back ya. Inter main 3 back. Iya. Nggak mudah. Dia harus main di depannya Bastoni di Perisic. Nah di Euro juga kan dicoba juga oleh Joachim Löw bermain dengan 3 back dan dia agak didorong Agak di depan. makanya dia lebih Sayap. cepat kan karena di belakang ada Rudiger, gantian situ ada Ginter bisa bermain kan. Ada Hummels juga. Kalau Jadi Wesley berarti kalau Inter ini di eranya Inzaghi kan sedang membangun dan juga sekarang di posisinya juga cukup nyaman lah ya di liga sekarang gitu. Masuknya Gosens ini emang skemanya Inzaghi, gaya permainannya kita ngobrolin sama gaya kepelatihannya Inzaghi. Ini emang dicari sama Inzaghi pemain-pemain seperti ini kan. Tipikal-tipikalnya Inzaghi gitu. Iya tipe-tipe yang nyerang-nyerangnya nyerang, begitu iya, ya. iya. Cuman kan kita tahu ini bahwa Inter musim depan udah lagi nggak mau fokus utamanya di Serie A. Iya harus di Champions. Sekarang mereka Harus. di Champion udah kebar-kebir lah ya. Iya. Dia nggak punya pemain pelapis. Nah kalau datang Gosens, ini kan buat pelapis kalau mereka bermain di banyak kompetisi. Kalau- Inter harus kembali ke marwahnya sebagai tim yang papan atas. kalau Gosens bisa datang ke Inter, saya pikir tidak mungkin kalau tidak disetujui oleh seorang Inzaghi. Pasti dia butuh juga. Dia kan misalnya kalau dia nggak mau dia tolak. Tapi dengan didatangkan dia butuh pemainnya. Ini mungkin cocok dengan skema gua nih. Ya kan kalau gua buang Kolarov sama Perisic, masih ada Di Marco sama dia. Jadi enak, cocok dengan kemauan gua. Gua mau pemain yang cepat seperti dia yang main. Dan dari Serie Iya. A ngambilnya, Betul. Dari bukan Serie dari A. luar Serie A. Nggak perlu adaptasi lagi kan. Iya. Keluar apalagi dari Atalanta kan. Jadi dia udah bisa lihat. Dan yang lagi impresif juga sih Iya. Atalantanya. Tapi pitch sedikit aja ini gak ada deskripsi sebenarnya. Tapi gue pengen nanya sedikit tentang pemain Jerman yaitu Thomas Muller. Ini gue gak tahu tipikal Thomas Muller nih jadi apa ya. Gak jago-jago banget ya kan. Dribble gak bagus-bagus banget gitu. Tapi gue gak tahu dia katanya tahu musim ini cocok buat pindah. Ada beberapa tim yang nawar. Newcastle dan Everton nawar. Kalau mau pindah Newcastle. dari yang lalu, Iya. dia ini City, pemain Liverpool. Iya, ini pemain nih opportunity luar biasa nih Bukan ada. cuma itu, dia kan dijuluki sebagai pemain yang penafsir ruang. Iya. Enak itu kalau dia bisa bermain tuh dan lihat jarang cedera. Ya. Pemain Thomas Muller. Iya, dan visioner banget bermain bola. Jadi dibutuhkan dalam tim pemain seperti dia. Iya dan di semua pelatih Munchen selalu kepake. Oh iya. Dia tidak istimewa, Iya. tapi ada di semua area bermain yang dibutuhkan di tengah ke depan. Jadi Nah. dipakai dengan gaya pelatih yang gimana juga cocok Iya, Thomas dengan Muller. Pep juga dipakai terus. Kalau kita Iya. Hansi Flick dipakai bagi terus. karakter dua pemain ya, pemain yang mencermati situasi sama yang pemain yang menciptakan situasi. Ini Muller banget. Ah. Dia benar-benar mencermati situasi permainan. Kalau menciptakan nih kita ngomong Messi lah ya. Kita ngomong era-eranya Zidane. Ini pemain yang benar-benar terlibat dalam semua permainan tim. Kontribusinya Oh, luar biasa. Nah, Luar dia biasa. Passingnya bagus ya. Bagaimana dia umpan-umpan. Nyetak sampai gol terukur. bisa. Terus saya bilang, Betul. membuka ruang lawan ketika sulit untuk masuk dia yang selalu Dia bisa masuk. memecah kebuntuan, bisa membuat gol. Nah, pemain ini pemain itu yang oke. yang jadi pertanyaan adalah cocok nggak dia kalau misalkan pindah ke Inggris dengan Everton Umur atau berapa ya? Dia umur sudah Udah 30-an lah, 30 something lah. Makanya saya bilang kan dari kalau 2 tahun lalu dia pindah, 3 tahun lalu bagus. Nah kalau sekarang cocok nggak di Everton atau Newcastle yang gosipnya atau rumornya menawar Thomas Muller, tertarik lah dengan Thomas Muller gitu, Everton atau Newcastle. Ini cocok kayak gaya permainannya Thomas Muller karena dia tuh kan Sulit, udah dari ya. dulu belum Kalau pernah kalau pindah. gue jadi dia nggak akan pindah ke Everton. Ya buat apa? Udah di Munchen. gitu ya. Everton masih Iya. nyari-nyari terus gila lu bola kali ganti pelatih nyari gentuk. Kalau Aston Villa kalau mungkin dia akan stay bersama Gerrard lama-lama mungkin masih on the track nih. Tapi Everton lu bolak-balik ganti-ganti ngapain gue pindah ke tim yang masih labil. Ya, iya benar-benar. Nama Dan- besar loh ini bukan tim ecek ini juara dunia ini. Dan posisi dia masih aman-aman aja ya, Pi. Ya Aman. tulang ya dengan Aman. siapapun gaya bermainnya, Aman. pelatihnya seperti Kalau apa. dari Munchen Aston Villa turun kelas dong. Iya. Iya jauh. Kayak Everton, Newcastle Nah, atau Aston turun Villa. kelas dong. Tapi kan ke Liga Inggris yang lebih kompetitif kan kita nggak pernah tahu tuh dia bermain di Liga Inggris seperti Kalau apa mau nih. di Liverpool atau Chelsea. Takutnya Boleh. sinarnya malah redup. Malah kalau di sini kan dia tetap mendapatkan porsinya ya. Ya, dia pemain yang sangat disegani, diakui di Jerman, di Bayern Munchen. Terus pindah ke Inggris ke Aston Villa Everton. Ya orang bertanya-tanya, Lu cuman lihat- bos. Lo lihat lagi tuh, dia kan sempat
setelah dari Joachim Löw kan keluar dia 2018 sudah nggak dipanggil, tim. dipanggil lagi karena memang butuh Butuh. seperti dia. Jerman tuh nggak ada orang seperti dia. Benar, sempat pemain-pemain muda Udah semua dicoba yang kan, ternyata nggak diambil boleh. dicoba. Mesti ada seorang pemain seperti Muller. Susah mau cari pemain Iya. seperti Muller. All position di tengah itu. Semua bagus bermain, bisa di kanan kiri enak. Memang tidak cepat, Dia tidak nggak istimewa banget ya, Bi, ya Tetapi kan? dibutuhkan pemain seperti itu dibutuhkan dalam tim. Nggak Pemain se- tim, Pemain tim, Ini bener, untuk kolektivitas bermain sebagai sebuah tim. Nah ini kalau bermain sebagai sebuah tim tidak individu, ya tapi bagus sebagai tim. Oke. Janganlah, Jerman. jangan pindah ke Inggris lah. Jangan, ini Jerman emang nggak pernah Makanya berhenti kan, makanya menelurkan kan ya. Lewandowski itu paling enak kan, ada Muller itu. Iya. Enak sekali. Kasih bola ketika dia diganti, dia yang muncul. Itu udah paling enak. Yes. Oke, jadi itulah kesimpulannya. Memang belum ada berita-berita yang gimana-gimana Chelsea. mengejutkan. Sampai Bisa kita menunggu nih kan nanti biasanya tanggal 31 ya. Berarti 31 Januari waktu di sana. Kita di sininya 1 ya. 1 dini hari lah kurang lebih Imlek. itu. 1 paginya kita lihat akankah ada kejutan-kejutan apa di bursa transfer di bulan Januari ini. Ya semua udah kita bahas hari ini dari mulai Dybala, Gini Wijnaldum, kemudian juga Gosens sudah sampai ke Thomas Muller tadi juga kita Iya. sempat ngebahas dari Jerman. Terima kasih, Tulang Wesi, thank you. Udah selesai hari ini. Udah nih. Udah selesai. Papi, thank you juga. Iya. Jebret Tim yang lagi pada nonton kita. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.